Ini ada Bang Andre. Selamat siang Bang Andre. Ya Bang, selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Gimana Bang? Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Pendeta atau penggembala Bang? Saya jemaat biasa aja. Oh jemaat biasa. Ini biar menarik ya Bang ya, biar menarik. Kita sambil nunggu Gurunda Juma ya. Gurunda lagi ibadah, lagi sholat asar mungkin ya di sana ya, udah masuk ke sholat asar. Tapi Abang stay aja di sini, kita ngobrol santai aja. Dari daerah mana Bang? Dari Kalimantan Tengah. Oh, gereja apa kalau boleh tahu? Gereja Kalimantan Evangelis. Evangelis. Oh, Protestan ya? Evangelis. Betul. Iya, Protestan. Protestan ya. Ya, ini Bang, temanya ini apa kaitannya perjanjian lama dengan kekristenan? Itu Bang. Temanya ini yang diusung oleh Bang Juma ini. Mungkin siapa tahu Abang nanti bisa menjelaskan nih, terus dipersiapkan dengan data-data yang komplit. Bang, ini Abang udah banyak Bang pengikutnya. Kalau boleh, biar enak kan Bang Juma juga open camp. Abang bisa nggak open camp biar enak diskusinya Bang? Ini lagi di tempat kerja Bang, jadi kurang rasanya. Oh gitu, nggak apa-apa Bang, pakai masker kayak atau gimana kayak, yang penting open camp Bang. Mungkin lain kali nanti bisa. Cuman saya tadi itu agak tertarik. Ini minta maaf ini Bang, saya kebetulan dulu waktu kecil sampai dengan umur saya sekitar 32 tahun lah, saya juga beragama Islam karena dari orang tua saya dulu. Nah ini kan baru ini aja karena saya nikah di tahun 2011 itu kebetulan calon istri saya orang Kristen dan saya ya ada panggilan juga untuk masuk Kristen, ceritanya begitu Bang. Oh jadi Abang murtadnya itu, pindah agamanya itu gara-gara nikah berarti ya Bang ya? Sebelum nikah sebenarnya saya itu Ya berarti masih pacaran Bang, masih pacaran Abang udah keluar dari Islam gitu ya? Karena ada planning sebelum untuk pacaran, nikah. masih belum kenal kok, masih Oh gitu. ikut-ikutan dan kebetulan sekitar 2-3 bulan lah kenal dengan orang Kalimantan asli, tambah semakin jadilah istilahnya gitu. Iya iya iya. Kalau boleh tahu murtadnya karena apa Bang? Saya kurang tahu, kalau saya yakini itu awalnya itu karena saya seorang sopir, jadi disuruh ngantar bos saya ke gereja kebetulan, terus saya masuk ikut gereja, ikut nyanyi-nyanyi. Lama-lama kenal lah sama cewek itu, calon istri saya itu, jadi kebetulan ya langsung nikah gitu. Oh berarti ya itu dia kan gara-gara nikah kali ya? Betul. Iya iya iya. Tadi Abang bilang bukan gara-gara, tapi nggak apa-apa, itu hak Abang ya. Sekiranya kalau boleh tahu ya, sebelum ke perdiskusian kita ngobrol santai dulu ya Bang ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sekarang Abang di gereja itu gimana Bang? Ibadahnya nyaman atau gimana Bang? Kan beda nih ibadah di Islam sama di Kristen nih. Kalau di Islam kan harus sholat 5 waktu, puasa gitu kan ibadahnya. Nah kalau di Kristen gimana Bang? Kalau di kami terutama Protestan di GKI itu ibadah seperti biasa hari Minggu, terus ada juga ibadah-ibadah kategorial untuk perkumpulan bapak-bapak, pemuda remaja, semua diizinkan. Jadi di dalam satu minggu itu kegiatan selalu ada. Harus di gereja ya Bang ya? Tidak hanya di gereja, sesuai permintaan. Kalau kita diminta di rumah ada kebaktian khusus. Enggak, ini mah kalau hari Minggu emang harus di gereja ya Bang? Iya, harus ke gereja. Iya iya. Kalau boleh tahu Bang, kalau boleh tahu nih, ada nggak ayat di Bible yang mengatakan ibadah harus di gereja Bang?
Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, saya nggak tahu soalnya saya belajar juga Bang. Kalau ibadah harus ke gereja itu kan kebetulan saya ini baru nih Bang ikut Kristennya. Jadi ya ikut-ikut aja karena orang ke gereja semua, saya ikut ke gereja. Iya. Di umur Kalau berapa menurut tadi murtadnya Bang? 32 berapa? Maaf. 32. Oh, berarti di Islam lama juga ya Bang ya? 32 tahun ya. Ya, Waktu di Islam Abang dikatakan taat lama. gak Bang? Suka sholat gitu? Alhamdulillah saya juga ngajar di MTQ waktu itu untuk Oh, ngajar anak-anak. di MTQ. Berarti udah ini ya, udah apa namanya, pinter gitu ya, belajar Islamnya ya Bang ya, dulu ya. Bukan pinter sih, kalau kebetulan, saya bilang kebetulan juga waktu itu Masih saya ada itu ini nggak Bang? Ada ayat di Al-Quran yang masih dihafal? Ada nggak Bang? saya baca surat Yasin masih hafal sampai sekarang. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, MTQ tadi ya? Halo. Iya, Betul iya. Bang. Betul, Oh, itu guru anak-anak MTQ berarti. kebetulan. Oh, tilawatil Quran dong. Pak De, suaranya diperbaiki dulu Pak De. Kenapa? Suara Pak De kayak mono gitu. Apa kadang hilang, kadang ada. Tuh. Iya, ini apa? HP sekarang itu nggak ada colokan apanya, itu kadang sering terganggu tuh Bang. Oh, di ininya ya, OTG-nya ya. Iya, di OTG-nya itu. Iya, iya, iya. Ya, Abang Coba kan Bang, ngaji Yasin Bang. Coba ngaji bentar, Yasin Bang. bentar Bang Kian Santang. Anda kan MTQ nih, berarti guru Al-Quran, Qiraah kan gitu Bang ya? Kalau zaman saya dulu itu pakai turutan, kebetulan yang ngajar itu hanya Loh, membantu. MTQ loh Bang, MTQ loh Bang. MTQ itu berarti dia itu pelajarannya adalah tentang Qiraah gitu Bang. Tentang bagaimana baca Al-Quran yang benar. Gitu loh Bang. Benar, Nah, benar. iya. Itu Jadi kalau ini sedikit Bang, mau tanya Bang. Kalau ada non mati ketemu wawu itu bacaan apa ya Bang? saya lupa ingat kalau Aduh. salah ya mohon dimaklumi. Ya, Jadi, silakan. begini, seingat saya Makanya kalau tadi saya pelan-pelan Pak De diawet-awet. iya Enggak, saya tanya ini kan lama murtad baru berapa hari Bang? bukan beberapa hari Pak, saya udah 13 tahun murtadnya. 13 tahun, berarti kan jadi Islam 32 tahun kan gitu. Apa yang kita dapat dari kecil Bang, itu nggak akan bisa lupa Bang. Contohnya Anda tadi mengatakan hafal Yasin kan gitu. Nah ini masuk tentang bacaan tajwid aja Anda kayaknya agak kesusahan gitu. Iya, kebetulan saya dulu tadi saya sampaikan kan lupa ingat kalau salah Oh ya coba seingat Anda apa Bang? Itu bacaan ingat apa Bang? saya non mati bertemu alif itu hukumnya idhar. Terus non mati ketemu wawu itu hukumnya kalau enggak ikhfa ya. Kalau salah tolong jangan ditertawakan Bang. Kalau enggak salah ikhfa. Ya udahlah, penonton benar apa salah, aku nggak mau nggak mau menghakimi ya. Ya lanjut. Jadi udah apa ya, itu tes saya aja sih. Nah gini Bang, Anda kan tadi yakin di Kristen gitu kan. Konsep keselamatan menurut Yesus itu gimana Bang? Saya ini jemaat biasa juga Pak, jadi saya juga ngikut ya kan kebetulan dibilang Bang Kian Santang tadi saya juga masuk Kristen juga gara-gara mau dapat istri beragama Kristen kan. Jadi atau gini saya balik, apa yang meragukan di Islam sehingga Anda merelakan menggadaikan iman Anda untuk cinta Anda gitu? itu mungkin kelemahan saya waktu beragama Islam, saya hanya belajar mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu saja. Untuk sejarah mengenai keislaman saya buta Pak, sehingga ada kejadian umat-umat Islam kita di tanah air terutama waktu itu yang saya anggap kok begini ya kita ini Islam ya. Makanya saya ada rasa kurang
kurang pas lah bagi saya gitu Bang. Makanya ya udah aja lah. Bentar-bentar, kok begini Islam ya itu maksudnya gimana maksudnya? Maaf saya sebutkan aja ya. Iya, Waktu iya. itu zaman di Jogja yang ada ditabrak oleh organisasi Islam tertentu ya kan, ditabrak, diseret, ini kan saya hanya melihat berita-berita seperti itu. Loh, kok begitu ya, kita ini Islam ya kayaknya gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini Bang, Anda sudah salah cara pandang. Memandang agama dari pengikutnya. Iya dong. Padahal tidak boleh Bang memandang agama dari pengikutnya. Kalau memandang agama dari pengikutnya, nggak ada agama yang benar. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kalau memandang agama dari pengikutnya, Kristen agama paling buruk nanti. Karena mayoritas pemain film porno Kristen. Gimana kalau saya pakai itu? Cocok enggak? Saya menilai Kristen dari pengikutnya. Nggak cocok kan? Jadi untuk menilai agama itu Bang, dari kitab sucinya. Baca kitab sucinya, bagaimana kita berperilaku. Baik secara muamalah, ya. Bagaimana ketika kita berlaku kepada sesama saudara kita. Itu ditengok dari ajarannya, bukan dari bagaimana perilaku umat. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau umat yang dijadikan dasar sebuah kebenaran agama, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Karena sifat penganut agama itu, dia relatif. Di Islam ada yang baik, di Kristen ada yang buruk. Di Kristen ada yang baik, di Islam juga ada yang baik. Ya, jadi relatif gitu Bang. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada ajaran gitu. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ada nih jaminan Yesus bahwa dia menjamin surga untuk orang Kristen? Itu di perjanjian baru ada Pak. Ya silakan Bang. Menurut Anda nih, menurut Anda masuk surga itu percaya Yesus Tuhan atau utusan? Saya tidak hafal ayatnya apa segala macam, cuma saya ada yang membuat saya yakin itu karena di dalam Alkitab itu ditulis Tuhan Yesus itu tidak ada jalan lain selain aku untuk mengenal. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 Bang. Betul. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak. Karena saya kan saya menguasai Bible loh Bang. Saya ini hafalan Bible saya ini belum ada pendeta yang bisa melebihi saya Bang. Tapi kok anehnya saya nggak bisa jadi Kristen gitu. Jadi gini Bang, setiap nabi itu jalan Bang. Setiap nabi adalah jalan kebenaran. Ya, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui nabi tersebut. Tetapi apakah harus mengatakan hal yang sama untuk mengungkapkan yang sama? Tidak Bang, bisa dengan cara yang lain. Contohnya zamannya Nuh. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik bahtera Nuh Bang. Karena siapapun yang tertinggal, yang hanyut di air itu, mereka mati dalam keadaan kafir. Zamannya Nuh ya. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa naik ke kapalnya Nuh. Setuju ya? Betul Bang. Nah, zamannya Musa, orang kalau tidak ikut Musa nggak akan sampai kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri Bang. Ya, bahkan Yesus sendiri kalau dia tidak mengikut Musa, dia masuk neraka. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Perhatikan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik saja, satu titik dari hukum Taurat, maka dia kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Simak kalau nggak percaya. Jadi menurut Yesus, menghilangkan satu titik saja.
dari hukum Taurat, dia nggak masuk surga. Termasuk Yesus, kalau dia berani menghilangkan satu titik saja, dia nggak bisa masuk surga. Itu zamannya Musa. Zamannya Yesus, demikian juga. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju. Kenapa begitu? Karena Yesus adalah pembawa kebenaran. Ya. Nah, zamannya Nabi Muhammad, dia adalah jalan kepada Tuhan. Cuma bedanya Yesus itu nabi lokal, Nabi Muhammad nabi universal. Nabi Muhammad Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berkata, "Jangan kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel." Ya, nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, saya nggak ketemu ayat. Itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup itu untuk bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Yesus itu raja untuk keturunan Yakub. Nah, sekarang Nabi Muhammad, apakah dia jalan? Bahkan kata Nabi Muhammad, ini kisahnya tentang Umar yang baru saja dibacakan Alkitab oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengadu kepada Rasulullah. Mereka baru saja membacakan kitab mereka kepadaku, ya Rasulullah. Rasulullah masam mukanya, marah. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Ya, jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Yang aku takutkan adalah itu benar tapi kamu anggap dusta, dan itu dusta kamu anggap benar. Di ujung hadis dikatakan, ya, seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, mereka tidak beriman. Musa tidak beriman, kata Nabi. Loh, langsung nabinya loh diambil nih, nabi besar Musa. Seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi tidak mengikutiku, Musa zalim. Nah, jadi Nabi Muhammad sekarang adalah nabi universal, nabi untuk seluruh manusia. Innaka fatalin nas. Nah, sedangkan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca di dalam Matius 15 dari ayat 22 sampai ayat 27. Ya, perempuan ini berteriak-teriak, "Oh Tuhan, tolonglah aku. Anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Yesus cuek. Para murid lalu berkata, "Guru, mereka terus mengikuti perempuan itu terus mengikuti aku, usirlah dia." Kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Lalu perempuan itu sujud, menyembah dia. "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku." Kata Yesus, "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus apa? "Hai ibu, karena begitu besar imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Bang. Nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, itu nggak ada. Nah, silakan Bang. Ya, Pak Dek, boleh izin nggak? Saya sedikit aja. Saya tadi penasaran dengan Bang, siapa ini? Bang Andre ini ya. Katanya hafal surat Yasin. Saya pengen tahu, Bang. Coba Abang bacain surat Yasin ayat 59, Bang. Wah, kalau dites begitu saya udah nggak ingat, Pak. Kalau saya kan baca Yasinnya kan dulu kan bersama-sama, jadi dari mulai awal gitu. Enggak, saya penasarannya, masalahnya tadi Abang bilang hafal Yasin katanya. Saya penasaran. Ya, Bang Kian Santang, kalau dites gitu memang susah. Begini, nggak bisa. Coba gini Pak De, kalau dia tadi kan mengatakan dia guru MTQ terus hafal Yasin. Masa surat Yasin ayat 59 padahal cetek banget gitu kan? Nggak bisa. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu hak Anda mau mengatakan Anda mantan guru, terus mantan kiai, mantan ulama, mantan malaikat juga, saya percaya ke Anda. Udah silakan. Saya pernah ngajar anak-anak sekolah. Iya Bang. Ya, gitu. Mungkin ngajar ikro gitu loh Bang. Iya betul. Saya hanya mengajar ikro. Kalau zaman dulu itu turutan zaman dulu. Tadi bilangnya kan MTQ, Pak De kan dengar sendiri. Iya, maksud dia ikro gitu. Kalau MTQ nanti dites tentang bacaan Quran mumet nanti. Ya udah itu aja. Tadi gimana Abang mau baca Yasin dari awal atau gimana?
Bukan Pak, saya tadi tuh mau menanggapi yang ini, tema kita ini apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen kan gitu tadi. Ya baik, Saya mungkin sebenarnya Gurunda enggak. udah standby Gurunda. Gurunda. Oh, belum standby. Ya. Biar apa Bang? Bang Kian Santang. Biar ditanggapi dulu pernyataan saya itu tadi. Silakan Bang. Inti yang saya sampaikan adalah bukan cuma Yesus jalan satu-satunya. Setiap nabi adalah jalan. Tapi sayangnya Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Itu dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi itu. Tapi pengajaran di Kristen kami Pak, di gereja itu kami ini adalah Israel secara rohani. Seperti itu. Itu benar loh Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena saya kan di gereja, jadinya di gereja-gereja kami itu disampaikan, ya kamilah Israel. Iya, itu dogma Bang. Tapi secara tertulis nggak ada. Di mana Kristen dikatakan Israel rohani itu? Nggak ada Bang. Ya, jadi janganlah mau dibodoh-bodohi gitu Bang. Anda kan mantan Islam, seharusnya Anda itu kritis gitu loh. Kritis. Anda coba Anda gali betul. Bagaimana sih masuk surga menurut Yesus? Adakah Yesus mengatakan, sembah aku, kamu akan masuk surga. Akui aku Tuhan, kamu akan masuk surga. Kemarin saya nantang tuh ada pendeta itu. Kalau kamu bisa buktikan menyembah Yesus itu jalan masuk surga, saat ini juga saya akan live TikTok sambil ngesot 100 kilo. Itu tantangan saya kepada pendeta. Nggak ada yang bisa menunjukin. Karena kenapa saya itu menantang seperti itu? Karena Yesus dengan jelas berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, cara mendapat hidup yang kekal itu seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka percaya bahwa engkau, kata Yesus, bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu syarat masuk surga menurut Yesus seperti itu. Percaya satu Tuhan dan percaya Yesus hanya utusan saja. Kalau Anda bisa buktikan di mana percaya aku Tuhan akan masuk surga, tunjuklah. Saya tidak hafal ayatnya, tetapi saya Silakan. hanya dengar. Nanti saya yang kasih tahu ayat mana. Betul. Itu waktu Tuhan Yesus itu dibilang kamu adalah anak Allah, dia tidak menolak. Tidak menolak. Bahkan Yesus membuat pernyataan bahwasanya itu bukan kamu Petrus yang ngomong, itu dari Roh Kudus. Itu ceritanya. Saya nggak pakai akal Pak masuk Kristen itu. Oke Bang. Ya itu di dalam Matius 16 ayat 15 itu. Ya, jadi kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, dia menolak. Jangan, kamu nggak boleh begitu. Anda salah, Bang. Anda Assalamualaikum guruku tercinta. Masya Allah. Jadi sebentar ya, Akhi ya. Jadi gini, Bang. Mengenai anak Allah, Bang. Kalau Anda timbang di dalam kitab Anda itu bertonton itu beratnya, Bang. Bukan cuma Yesus. Banyak sekali ada mana Allah. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 6 ayat 3, itu anak-anak Allah nikah sama anak perempuan manusia. Ketika anak-anak Allah itu melihat anak perempuan, gimana sih, anak-anak manusia itu cantik-cantik, ya kan? Anak-anak Allah itu mengambil mereka jadi istrinya. Itu di Kejadian 6 tuh ayat 3. Akhi, dilanjut Akhi. Monggo. Tafadhol. Ini mau menanggapi masalah ini Gurunda, tema ini. Apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Tapi dia ini katanya seorang murtadin yang murtad gara-gara gara-gara nikah. Itu Gurunda. Oh, iya. Akhi, lanjut dulu. Guru kita gimana? Udah, Akhi aja yang lanjut, Akhi aja. Udah, aman tuh. Masya Allah, ini tawadu. Dia mau lihat muridnya berperang lagi nih kayaknya. Minum kopi, Akhi. Kebetulan ada netizen yang datang, kasih kopi. Yuk. Masya Allah, lanjut. Iya. Saudara ini, tolong Anda jelaskan ke kami nih. Kami akan ikut seperti Anda menyembah Kristus makhluk padang gurun
yang datang kepada Paulus di tahun 50-an. Kalau saudara bisa menjelaskan apa hak paten, sahihnya, absahnya gereja mengambil kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda bisa menunjukkan benang merah dari nabi-nabi Yahudi, dari misalnya nabi besar Yakub, Daud, Salomo, Harun, terus siapa lagi? Nabi-nabi kecilnya yang memberikan indikasi kuat bahwa kitab yang mereka terima dari Elohim itu juga diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang yang ada di Roma sana, di Vatikan. Kalau tidak, berarti Anda hanya menggunakan hasil curian untuk menjajakan makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu. Silakan, saya ingin mendengarkan seorang murtadin membela keyakinannya dan memberikan penjelasan bahwa gereja menggunakan kitabnya orang Yahudi itu karena memang ada validasi. Waktu dan tempat, silakan Miki. Lanjut. Yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama, Bang. Iya, itu perjanjian baru yang disetting oleh bapak-bapak gereja dengan istilah perjanjian lama supaya memberikan kemudian ruang kepada surat-surat kepompong yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal siapa penulis-penulis kitab itu, bahkan Yesus tidak kenal kitab-kitabnya orang Kristen. Perjanjian lama di mata gereja justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhannya. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Kami ingin tahu. Jadi yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu yang mana, Bang? Kitabnya orang Yahudi itu dari kitab Kejadian sampai Meliaki. Di kitab Kejadian itu, ini kan apa kaitannya perjanjian lama dengan Koten nih ceritanya? Iya. Nah, jadi di perjanjian lama itu jelas kaitannya ada. Kenapa? Karena dari mulai kita, kalau saya ini Kristennya jemaat biasa, Bang, cuman jadi ngomongnya ngawur aja, nggak hafal Alkitab yang begini-begini itu, Bang. Jadi kebetulan saya baru 13 tahun masuk Kristennya. Jadi maksud saya begini, Bang. Di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian itu sampai dengan Maleaki itu ada dituliskan bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini orang Kristen itu ngomong apa lagi? Saya grogi, Bang. Jadi jelas ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena di dalam 10 hukum Taurat itu, 10 hukum Tuhan itu juga dikatakan bahwasanya kita itu tidak boleh menyembah Allah lain seperti gitu kan. Terus kita juga, kita orang Kristen yang perjanjian baru juga percaya dengan itu. Kita tidak menyembah Allah lain. Iya, saudara. Yang saya tanya hubungannya bukan klaim kita orang Kristen juga tidak menyembah ilah lain, tetapi menyembah anak orang, menyembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Kristus bertemu dengan Paulus. Tuhannya orang Yahudi bukan anak Maria. Tuhan Anda anak Maria, konon, padahal bukan anak Maria itu. Yang Anda sembah bernama Kristus itu bukan anak Maria. Itu makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus membawa-bawa nama Yesus biar dianggap sebagai Mesias. Yang kita ingin tahu nih, kan agama saudara di dalam Matius 28:19, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, termasuk kami orang Islam itu sebagai sasaran empuk untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus padang gurun. Tapi kami sebelum menjadi pengikut kayak Anda, kami ingin klarifikasi dulu. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ternyata Anda sebagai orang yang sudah Kristen 13 tahun, waktu yang begitu lama, tidak ada data yang bisa Anda berikan. Anda sudah meninggalkan keyakinan lama Anda demi untuk masuk ke dalam sebuah keyakinan yang tidak ada dasar pijakannya. Kalau kami di Islam, kenapa kami menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52,
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh manusia sampai hari kiamat. Itu legalitas standingnya. Nah, sedangkan kitabnya Musa, Ulangan 33 nomor 4 itu hanya milik kepunyaan Musa dan keturunan Yakub. Kemudian diterangkan dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan memberikan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda berupa Taurat. Mazmur 147 data 19 sampai data 20, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu apa hubungannya dengan Roma? Karena Kristen pertama itu adalah bangsa Romawi. Kristen pertama nih adalah bangsa Romawi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi, nabi-nabi Yahudi dengan agama Romawi, orang Romawi Katolik, penyembah dewa-dewa ini? Silakan Anda jawab. Bang, di perjanjian lama itu, abang bilang tadi kan kitab Kejadian sampai Maleaki. Jadi nabi-nabi di situ itu sudah menubuatkan mengenai kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang kami yakini sebagai Tuhan Yesus ya. Karena di situ ditulis semuanya itu sudah digenapi dengan kedatangannya Tuhan Yesus. Itu. Kalau saya sih masuk Kristen itu, saya berpola pikir saya itu, saya Kristen ini saya tidak pakai akal, Bang. Karena kalau pakai akal jelas tidak masuk akal gitu. Jadi gini saudara, kalau Anda mengatakan ada nubuat, nubuat itu adalah ramalan. Ramalan untuk yang punya kitab, bukan ramalan untuk Roma. Ya, jadi tapi susah kalau kita berdiskusi, Anda tidak menggunakan akal, apa yang mau dibahas? Mending kita pakai bahasa tubuh. Berarti kan ada kaitannya, pasti ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena di perjanjian lama, Nabi Yeremia sudah menubuatkan mengenai kelahirannya Tuhan Yesus sampai dengan meninggalnya, sampai dengan bangkitnya. Itu sudah ditulis. Ya, itu kan iman, Bang. Itu iman, bukan akal. Kalau iman ya anak kambing juga Anda bisa tuhankan. Buku matematika Anda bisa jadikan sebagai firman Tuhan. Kalau bukan akal. Masalahnya ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, apa yang diceritakan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya, itu hanya bercerita tentang Nabi Yakub dan keturunannya. Tak ada yang lain. Kalau Anda mengatakan ada hubungannya, saudara, perjanjian lama Tuhan dengan Bani Yakub itu adalah Tuhan menjanjikan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengantarkan kepada tanah yang dijanjikan kepada mereka. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Tergenapi antara perjanjian lamanya Yahudi, perjanjian barunya Yahudi sudah genap. Di dalam Ulangan 4 nomor 2 nomor 3, jangan kau menambahi perjanjianku, jangan kau kurangi perjanjianku. Sudah genap itu, nggak boleh lagi ditambah-tambah. Yahudi memiliki perjanjian lama, Yahudi memiliki perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, bukan itu. Itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang Yesus pun tidak kenal mereka. Sedangkan kedatangan Yesus adalah untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan perjanjian baru yaitu Taurat agar kembali kepada hukum perjanjian baru mereka. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen, nggak ada. Sejarah berpindahnya antara kitab Taurat kepada orang Kristen itu bermula di Mesir, Alexandria. Siapa yang ada di Mesir? Orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana, yang tidak mengerti lagi bahasa Ibrani. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu dalam bahasa Septuaginta, diedarkan kepada mereka. Dari sanalah di abad ketiga sebelum Masehi,
turun-temurun di Mesir, lalu berpindah ke Roma dan seterusnya. Akhirnya dikoreksi. Pada abad keempat dijadikanlah kemudian kitab perjanjian kitab Septuaginta ini sebagai perjanjian lama oleh Katolik, oleh gereja, kebijakan gereja, dan surat-surat yang lolos di kanon ini dijadikan sebagai perjanjian baru. Dikawinkanlah kitab itu, jadilah Biblika. Hanya itu dasarnya. Tapi tentang pemberitaan secara histori itu tidak ada nubuat bahwa kitab orang Yahudi itu nantinya akan diberikan kepada orang Roma Katolik. Itu enggak ada, Bang. Makanya tidak ada orang Kristen, pastor, pendeta, murtadin atau apapun namanya yang bisa membuktikan validasi atau pengesahan bagaimana mereka bisa menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Begitu, saudara. Silakan. Tadi Bang Juma bilang mengenai nubuatan itu ramalan gitu. Itu kalau bagi saya sih bukan ramalan, itu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nanti akan datang Mesias itu, seperti itu, Bang. Bukan ramalan, Bang. Itu penglihatan dari Tuhan. Bahasa kita, Bang, bahasa orang Indonesia itu ramalan. Tapi ramalan ini bukan ramalan manusia biasa. Itu ramalan nabi. Nabi yang meramalkan, maka dia naik status menjadi nubuah. Penglihatan. Penglihatan tentang hal yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Itu nubuah. Nah, nabi-nabi menerima kemudian nubuah, penglihatan dari Tuhan, menceritakan tentang masa depan. Ternyata kitabnya Yahudi hanya membahas tentang masa depan Bani Israel. Bang, dibilang saya katanya bukan murtad. Nama saya sampai sekarang di KTP nama saya itu Ahmad Taufik. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Jadi ini banyak yang ngomong itu bukan murtad, itu menyamar katanya. Memang benar-benar ya terserah lah kalau itu dibilang katanya gara-gara selangkangan. Ya, tapi dengan Anda mengatakan Kristen tidak bisa dibahas dengan akal, itu saya sudah pastikan Anda memang murtadin. Iya, karena belum ada orang menjadi Kristen karena proses berpikir. Belum ada, Bang. Bahkan Anda sendiri mengakui untuk masuk Kristen ya tidak boleh berpikir, nggak boleh pakai akal. Betul itu. Belum ada orang murtad saya tidak karena proses berpikir, akal, belum. Karena akal saya tidak akan nyampai dengan tidak akan nyampe karena memang tidak masuk akal, Pak. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Akal itu serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang dititipkan di kita untuk mendeteksi benar salah, benar salah. Ketika ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dideteksi oleh akal kita, lalu kita percayai, maka jatuhnya kepada apa? Angan-angan, imani saja. Nah, untuk mensiasati supaya kita kelihatan keren, maka bahasanya karena saya karena saya tidak bisa untuk memikirkan. Padahal memang mau profesor seperti apapun memang nggak bisa sampai akarnya ke sana. Karena bagaimana mungkin seekor kucing Anda mengatakan ini adalah gajah? Anda lantas mengatakan, oh ini saya tidak bisa menjelaskan pakai akal. Kenapa? Karena saya punya akal belum sampai ke sana. Memang nggak akan pernah sampai. Karena kadarnya kucing ya kucing, gajah ya gajah. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan ini adalah kucing, padahal itu adalah ayam? Ini yang dipakai oleh orang Kristen. Makanya ketika dia menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Sama seperti ketika memperlihatkan HP. HP ini adalah 100% HP dan 100% bola kaki. Itulah yang dimaksud saya tidak menggunakan. Saya beriman itu saya tidak menggunakan akal. Yesus itu 100% manusia, 100% Kristen. Anda bukan tidak menggunakan akal, Bang. Tetapi apakah mustahil Tuhan itu bisa jadi manusia? Mustahil, Bang. Itu Tuhan mustahil. maha segala-galanya, Bang. Kata siapa? Tuhan maha segala-galanya. Dia menciptakan dunia beserta isinya saja mampu. Apalagi cuma menjadi manusia. Jadi menurut saudara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan?
Tidak ada yang mustahil. Berarti Karena ada itu Tuhan, nyanyian kami itu di nyanyiannya itu ada yang berarti mustahil begitu. berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang baru, yang lebih besar, yang lebih kuasa dari dirinya. Bisa kalau dia mau. Loh, bagaimana ini? Itu bukan Tuhan, Bisa, Pak, namanya. Itu namanya makhluk. Itu makhluk, Pak. Bisa membuat rumah kayak saya ini. Bisa membuat rumah yang lebih besar dari badan saya. Tapi pada saat saya membuat rumah, itu bukan saya. Itu adalah pribadi baru. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih maha kuasa, itu konsep lawak-lawak. Itulah kami sebagai orang Kristen itu gila, Bang. Gilanya orang Kristen itu seperti itu. Kalau Abang tadi menanyakan, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar? Bisa. Karena pikiran kita sebagai manusia tidak mampu. Kalau Tuhan mau bisa kok, Bang. Iya. Begitu Gila, juga kan, kalau Tuhan Anda bisa jadi setan, bisa. Kalau dia mau bisa, Bang. Gimana? Oh, bisa. Ya. Dan Anda tidak bisa menyelami hati Tuhan Anda, kan? Tidak bisa, saya manusia kok, Bang. Berarti bisa jadi Tuhan Anda lah yang jadi setan selama ini mengganggu manusia. Betul? Bisa jadi kan, bilang Abang tadi. Bisa jadi. Bisa Bilang jadi. Abang yang bilang bisa jadi itu, yang bilang bisa jadi itu Abang. Lah kan Jadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu bisa melakukan apa saja dan Anda tidak bisa menyelami Tuhan Anda. Contoh nih, ketika di dalam Matius 4 nomor 1. Berarti Tuhan Anda di situ berpura-pura bisa jadi menjadi setan yang mencoba Yesus. Betul? Tidak ada Tuhan mencobai Yesus. Setan mencobai Yesus. Coba Anda baca Matius 4. Coba Anda membaca. Saya nggak bawa Alkitab, Bang. Saya di tempat kerja. Jadi kata Anda tadi, Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan. Bisa membuat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Anda membuat Tuhan yang mana? Yang dibuat atau yang membuatnya? Bang Juma, tadi Bang Juma kan menanyakan, berarti Tuhanmu bisa membuat Tuhan. Saya bilang bisa kalau dia mau. Iya, bisa, gitu bisa katanya. Bukan saya Nah, yang sekarang mengatakan Tuhan saya bisa membuat Tuhan. Iya, Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru, betul? Bang Juma yang menanyakan tadi, bukan saya. Iya. Dan Anda mengatakan iya bisa. Ya, betul. Kalau Tuhan mau bisa loh, Bang. Tapi kan bisa. tidak pernah terjadi. Bisa. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya buktinya tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Anak Maria? Nah ini beda Bang. Ini jalurnya berbeda kok beda? lagi. Ini kan bahasan Saudara, kita kan apa kaitannya perjanjian Tuhan lama dengan Kristen. Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa bayi, betul? Betul. Nah, Tuhan Anda bisa Karena Tuhan mau. Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa burung merpati, betul? Berupa roh, bukan burung merpati. Burung merpati. Berupa Alamak. roh. Berupa burung merpati. Burung merpati. Ya, seperti burung merpati. Berarti yang nampak di situ burung merpati. Gak usah malu-malu, Bang, gak usah malu-malu. Roh Tuhan datang menampakkan seperti burung merpati. Ya udah, burung merpati. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti Roh Kudus adalah Tuhan 100% dan juga burung merpati 100%. Betul? Betul. Nah, gitu dong. Gitu. Jadi Kristen harus mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu juga burung merpati, kan gitu. Bisa. Nah, sekarang iya. Kalau Tuhan Anda menjadi manusia, berarti jauh lebih bisa kemudian Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Dan Anda iyakan? Ya. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu tetap Tuhan Allah. Tapi ada yang lebih besar. Lebih besar kan? Tapi ada yang lebih besar dari dirinya, yang Tuhan barusan dia ciptakan. Yang mana, Bang? Lah tadi Anda mengatakan tidak. Nyata, nggak usah. Tidak Jangan ada. Abang Tidak ada yang mustahil.
Nggak Tidak ada ada yang Tuhan mustahil. menciptakan Tuhan yang lebih besar. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Makanya saya tanya, kalau Tuhan Anda menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya, bisa nggak? Anda mengatakan bisa. Nah sekarang kalau bisa, yang mana yang Tuhan? Yang dia ciptakan lebih besar, lebih kuasa dari dirinya, atau dirinya yang mana yang lebih kuasa? Yang mana yang lebih Tuhan? Bang, begini, tapi kan kita ini berangan-angan nih seandainya Tuhan itu mau menciptakan Loh, Tuhan bukan yang lebih angan-angan. besar. Saudara, Anda salah, Anda salah. Anda Sekarang salah tidak kalau ada Anda mengatakan Tuhan yang lebih besar kecuali Tuhan Allah. Anda salah kalau Anda mengatakan Anda lagi berangan-angan. Aku siap, syukran. Kenapa? Karena nyata Tuhan Anda bisa menjadi manusia. Itu nyata tuh. Dan Itu Tuhan bukan lebih Anda besar, Tuhan menjadi manusia, lebih bukan kecil. yang lebih besar. Tuhan menjadi lebih kecil. Tuhan yang menjadi manusia aja, nggak usah lebih besar, lebih kecil. Lah kan Tuhan maha besar, Bang. El Gibor. Karena tidak. Allah itu maha Yang besar. ditulis itu Tuhan menjadi Maha kuasa. Ya. Nggak ada yang lebih besar, lebih kecil. Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Ya, itu Tuhan Yesus yang ngomong. Iya, berarti Tuhan Anda ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, berarti Tuhan Anda menciptakan Tuhan kecil, betul? Tuhan Yesus, bukan Tuhan kecil. Loh. Iya kan Anda yang Tuhan besar, abangku. Ya. Berarti Yesus ini dia adalah Tuhan kecil, betul? Betul. Gitu dong. Terus Tuhan Anda membuat lagi Tuhan bungsu. Roh Kudus ya. Jadi Belum ada dapat Tuhan dibilang senior, Abang tadi, Bang. ada Tuhan senior, ada Tuhan junior, ada Tuhan bungsu. Betul? Betul. Jadi Kristen Tuhannya ada berapa, Bang? Ada 3. Bagus. Ini baru Kristen yang betul. Saya salut. Anda tidak rugi menjadi murtad karena Anda mewakili Kristen dengan jujur. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah Anda. Andalah Kristen sejati. Yang lainnya itu munafik, pembohong, pendusta. Kristen yang benar adalah Anda. Harusnya Anda yang dilantik menjadi pendeta paling besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena Anda adalah cerminan ajaran Katolik, ajaran Bang jadi Kristen. pendeta, Bang. Berat bebannya pendeta itu, Bang. Iya, Jadi tapi Anda yang paling benar di antara semua Kristen, yang paling jujur itu Anda, yang lainnya pembohong semua. Saya bilang iya karena saya memimpin doa makan saja sama anak saya. Saya bilang dalam nama Tuhan, anaknya, Allah Bapa, dalam nama Roh Kudus. Saya selalu menyebut itu. Makanya saya iya. Iya, berarti Tuhan 3. Kami, sudut pandang Abang itu memandang Tuhan kami ada 3. Ya saya iakan aja. Karena Betul, kalau tidak 3, Bang, pada saat Yesus netek ke ibunya, kalau cuma 1 nih Tuhan Anda nih, pada saat Yesus netek ke ibunya, maka pencipta langit dan bumi netek. Itu loh. Pada saat Yesus kemudian mati, berarti Tuhan alam semesta kehilangan Tuhan karena Tuhan lagi mati. Maka Kristen yang paling jujur di dunia ini yang pernah saya temui hanya saudara Andreas. Yang lainnya pembohong. Yang lainnya pembohong. Kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Pendeta-pendeta itu pendusta. Maksud dan tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu, Abang bilang Tuhan Yesus netek. Itu kan kehidupan kita manusia di dunia ini. Ya itu namanya yang tidak masuk akal. Itu Tuhan nggak itu yang netek? Apakah Tuhan Yesus itu waktu kecil itu netek? Iya benar. Itulah yang dimaksud ketidakmasuk akalan kita di dunia. Karena kita tidak sampai memikirkan pola pikirnya Tuhan. Iya betul. Berarti sama seperti contoh. Misalnya seperti contoh begini, Bang. Nanti di akhir zaman kita akan diadili. Satu orang sekian, yang umurnya 50 tahun itu kira-kira komputernya seberapa besar ya? Kira-kira flash disknya berapa giga? Itu tidak bisa akal pikiran kita manusia menerjemahkan teknologinya Tuhan. Itu maksud saya yang tidak masuk akal. Saya tidak menggunakan akal masuk Kristen. Iya. Saya ulang lagi nih, Bang. Berarti Kristen yang benar adalah Kristen yang tidak menggunakan akal. Betul? Betul.
Tidak perlu pakai akal orang Kristen. Tidak perlu. Yakin Iya. Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah Bapa melalui nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Yaitu dia Iya. harus lahir, Iya. mati, dan dibangkitkan. Iya. Itu saja. Saya tidak menggunakan akal. Jadi menurut abang ini bagaimana dengan agama sebelah kita yang menganggap bahwa Tuhannya itu adalah seekor sapi? Benar enggak Siapa, menurut Pak? Anda? Agama Hindu ya? Iya. Benar enggak menurut Anda bahwa mereka menuhankan sapi itu dan begini, Bang. Ini maaf Bang, saya biarpun saya dulu beragama Islam, saya seorang murtadin, saya juga tidak mau membahas tentang agama Islam. Saya takutnya jadi menjelek-jelekkan agama saya yang dulu karena ada yang baru. Saya pengen membahas enggak bisa, enggak bisa Anda menjelekkan Islam, Bang. Tidak Ya, bisa Anda maksudnya menjelekkan saya tidak Islam mau karena membahas tidak ada tentang kejelekan agama di Islam. karena saya Enggak ada kejelekan di takutnya Islam. saya Enggak ada. nanti bisa saya ini agama dulu begini. Nah, mentang-mentang ada yang baru gitu. Saya tidak mau seperti Enggak. Kita bahas Di Islam agama Kristen saja. enggak ada kejelekan di Islam itu enggak ada. Susah Anda menemukan itu karena memang enggak ada. Yang saya tanya bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang menyembah sapi? Itu pertanyaan saya. Saya tidak Terima mau kasih berpendapat sahabat tentang Aka. agama orang lain. Saya kepingin tentang agama Kristen saja, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa Anda enggak Ini mau saya memberikan kutip saja komentar? perintah daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga memerintahkan bahwasanya itu yang berhak itu menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah itu hanya Tuhan Yesus. Oh, Makanya begitu. saya tidak mau membahas orang lain. Iya. Kan saya nggak tahu siapa yang benar, yang salah. Yang tahu itu hanya Tuhan Yesus, Bang. Ah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita, Abang. Sebagai seorang Kristen, Anda bisa nggak menjelaskan kepada saya apa validasinya orang Kristen ini yang agamanya aneh, yang agamanya tidak masuk akal dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara kalau kitabnya orang Yahudi itu harus prioritasnya akal. Bukan yang lain. Orang bodoh itu di kitabnya orang Yahudi itu dicaci maki habis. Kalau orang Bang, tadi Abang bilang juga sudah dikatakan kan, jadi di dalam disuruh berpuasa apa segala macam. Ini yang saya alami pribadi ya. Kami Kristen terutama gereja Kalimantan Evangelis ada yang puasa sampai sekarang. Bahkan saya sendiri kemarin bukan kaitannya Bang, kaitannya kitab Bang. Yahudi. Coba dengar dulu. Jadi waktu bulan Ramadan kemarin bapak saya, kebetulan ibu saya udah meninggal. Bapak saya berpuasa, dia telepon, "Le, gimana kamu puasa?" Bapak saya sampai sekarang tidak terima bahwasanya saya ini seorang Islam. Hari Jumat pun seorang Kristen. Tapi hari Jumat pun bapak saya, "Le, sudah sholat Jumat." Sudah. Kayak gitu aja. Berarti Anda berbohong berarti. Berarti Anda berbohong. Boleh di Kristen berbohong sama bapak orang tua? Boleh. Tidak boleh sebenarnya, tetapi saya akui saya berdosa karena saya berbohong. Tapi dengan begitu bapak saya pun mungkin menjadi tenang di sana. Oh iya. Gitu loh. Oke, sekarang kembali ke tema. Bapak saya di Jawa. Iya, kembali ke tema. Apa haknya orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi? Nah, saya kurang paham itu Bang, maaf aja Bang. Oke teman-teman host, barangkali sudah cukup saudara kita ini Bang. yang sudah saya jujur. terima kasih banyak Bang, boleh bergabung. Jadi karena ini saya juga mau pulang kerja ini Bang, mau absen. Jadi saya makasih saudara Andreas. Terima kasih banyak Bang. Siap. Katanya Bang Andreas ini mau menanggapi ininya, temanya di sini. Sebelum turun, boleh saya ikut komentar sedikit? Silakan abangku. Iya, jadi gini Bang, memang benar kalau orang Anda itu mau menggunakan akal, baru baca kitab Kejadian aja, Anda sudah tidak akan menjadi Kristen. Kalau Anda mau menggunakan akal. Contoh nih, saya kasih contoh. Dalam kitab Kejadian 1 misalnya. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Kalau kita gunakan akal, nggak mungkin Anda jadi Kristen. Kenapa? Bagaimana mungkin ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat? Terang hari pertama dari mana? Bukankah terjadinya siang dan malam itu terjadinya karena rotasi? Bumi berputar pada porosnya. Itulah yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Bang, maaf saya langsung jawab Bang Bible ya. Jadi karena mau absen nih Bang, mau pulang kerja. Jadi gini, jadi kami tadi saya bilang kami orang Kristen beriman tidak bisa menggunakan akal. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus, Bang. Kejadian yang Abang bilang. Bentar. Berarti Anda bukan pengikut. Kalau Bang. Tuhan mau semuanya bisa. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Tuhan mau jadi setan juga bisa. Oke, berarti Anda tidak pengikut Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tuh, Yesus menyuruh menggunakan akal, tapi kamu nggak mau menggunakan akal. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Silakan absen kalau mau absen. Dalam hal mengasihi. Mengasihi itu apa, Bang? Dan dengan segenap akal budimu. Itu dibaca harus panjang semuanya, jangan dibaca dipotong. Iya, mengasihi itu maksudnya membodohi orang. Itu aja. Gitu. Menipu orang, mengasihi orang itu mengasihi, ya. Itu harus maksudnya di Kristen. Kalau di Kristen itu mengasihi itu maksudnya membunuh akal manusia, membukul akal anak-anak keturunan kita supaya menjadi bodoh menyembah makhluk, itu maksudnya. Begitu. Jadi di Kristen Bang, itu. Ya. Jadi definisi benar, definisi benar itu antara pernyataan dengan kenyataan harus sesuai. Itu namanya benar. Contoh nih saya bilang korek, bener enggak Bang? Benar. Lah, ini bukan korek ini. Pernyataan saya ini korek. Atau gini aja lah. Saya bilang ini rokok. Oke. Saya bilang ini rokok. Saya bilang ini rokok. Benar apa salah? Benar, salah. Menurut Kristen salah. Benar. Salah lah Bang, itu. Menurut Kristen benar. Berarti antara pernyataan dan kenyataan salah. Nggak sesuai, makanya dibilang nggak benar, ya. Nah, yang benar apa? Antara pernyataan dan kenyataan sama. Ini HP, baru benar. Kalau Kristen itu kucing juga bisa kalau di Kristen. Bang, kalau saya beriman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah sebagai juru selamat saya, apakah saya salah Bang? Iman saya berkata begitu loh. Iya, tapi iman dasarnya itu akal. Lanjut. Iman itu bukan standar untuk menentukan ini benar ini salah. Bukan iman. Kalau iman bisa jadi standar sebuah kebenaran, maka ketika Bang Zuma bertanya kepada Anda apakah orang menyembah sapi itu benar, Anda harus jawab benar karena berdasarkan iman. Karena kebenaran tolak ukurnya adalah akal, bukan iman. Gitu loh Bang. Ada orang nyembah kaleng kerupuk, itu Tuhan katanya. Berdasar iman mereka benar. Tapi berdasarkan akal, apakah itu benar? Iman bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Ketika akal itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, maka diterima. Tapi kalau tidak sesuai, tidak bisa diterima. Makanya di dalam Al-Quran, kita dituntut, afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak mikir?
Hanya Islam satu-satunya agama yang sesuai dengan akal. Agama yang sesuai dengan realistis. Ketika orang tidak mau menggunakan akalnya, itu orang sakit, Bang. Ya, orang yang dipaksa untuk mengimani sesuatu yang tidak masuk akal, itu sakit di otak, Bang. Contoh nih, saya bilang 1 tambah 1 harus kamu imani 3, sakit otakmu, Bang. Kalau kamu itu percayai, kamu percayai, sakit di otak, Bang. Karena akan bertentangan, perang terus dengan akal kita. Tidak mungkin dong 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang betul 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi agama yang membawa kedamaian itu agama yang membawa akal. Agama yang tidak sesuai dengan akal, agama yang membawa orang sakit. Gitu, Aki, lanjut. Ya, baik. Iya. Saya rasa Izin udah ya teman-teman, saya mau minum nasi dulu, minum nasi. Gak bisa, terhalang. Saya rasa sudah ya Pak Andre. Tadi Pak Andre udah jujur mengatakan murtad harus hilang akal. Saya kasih aplaus buat Bang Andre, keren banget. Dan saya ucapkan selamat kepada Bang Andre telah menyembah Tuhan yang sudah mati terkutuk di kayu salib. Ya, selamat sore ya Pak Andre ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Memang benar-benar. Kalau orang mau menggunakan akal tidak mungkin bisa murtad. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Kristen yang paling benar di Indonesia baru satu yang kutemui. Barusan tadi itu. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Yang sebenar-benarnya Kristen itu. Yang lainnya itu cuma memaksakan sok-sok cantik, sok paten biar dianggap benar, memaksakan keadaan tapi tidak sesuai dengan akal. Itu teman-teman, benar kali itu tadi. Tapi saya minum kopiku dulu. Ini Gurunda kopinya barusan rasanya. apa? Minum tiang minum nasi. listrik? Minum nasi. Oh, kirain minum tiang listrik. Kan imani aja, piye? HP disebut korek. Aduh, emang benar-benar harus hilang akal, guys. Murtad Ya, itu memang. dia jujur, keren. Jadi apa? Supaya bisa jadi Kristen harus gila. Karena orang yang nggak mau menggunakan akalnya itu orang gila saja. Tapi dia mengakui loh ngajarin ke anaknya harus menyembah Tuhan 3 di doa makannya. Parah ya Allah ya Rabbi. Itulah ya betapa Islam ini agama yang ya'lu wala yu'la alaih. Agama yang tinggi dan mulia. Kenapa agama Islam agama yang tinggi mulia? Karena sesuai dengan akal kita. Islam itu memanusiakan manusia. Ketika kita dituntut untuk menggunakan akal kita sedang dimanusiakan di situ. Tapi ketika ada agama yang melarang kita menggunakan akal, Anda sedang dihewankan di situ. Ya, Anda sedang dihewankan karena hanya hewan yang tidak menggunakan akal. Masya Allah. Lanjut. Lainnya lagi, naikkan Bang Jan Santang. Jadi dia murtad karena dia tidak menggunakan akal. Bagus. Bagus. Mantap. Alasan dia murtad karena tidak pakai akal. Keren. Ya. Buat teman-teman, pengen tahu nggak kenapa Gurunda itu bersih, putih, bersih, ganteng gitu ya? Bukan karena air wudhu aja. Ternyata ya teman-teman, ternyata nih Gurunda ini sering pakai skincare. Beneran ini asli skincare bagus. Ini lihat Ustaz Zuki, yang tadinya kelihatan tua 5 tahun sekarang kelihatan muda 8 tahun loh teman-teman. Karena memakai skincare produknya Gurunda Juma. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli skincare ya, silakan hubungi langsung ke Gurunda boleh, lewat saya juga boleh di nomor WhatsApp 081 21 474 9002 081 21 474 9002 ya. Berhubung keranjang kuningnya belum dipasang ya, jadi langsung aja ke WhatsApp dulu ya, biar kalian itu muslim itu harus auranya itu harus keluar loh. Hebatnya skincare ini bisa memancarkan aura positif, beda sama Edis yang kelam gitu ya, aura negatifnya keluar, beda loh teman-teman, beda. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Silahkan di order ya. Coba kalau Gurunda open cam. Wah keren ini guys. Saya nggak ada mode ketawa di sini ya. Oh bukan host, lupa.
Oke, di Rio waktunya asar, saya standby dulu, Aki. Dilanjut. Iya, akhi. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, silakan teman-teman yang mau menjadi distributor skincare BZ. Masya Allah. Ini kesempatan ya. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kesempatan yang sangat-sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin menjadi distributor. Karena ini baru beberapa hari launching ya, teman-teman. Masih membuka, sehingga nanti yang ada di provinsi-provinsi ketika ada yang ingin membeli nggak perlu lagi ke Makassar kirimnya, mintanya langsung ke distributor. Harga pun tentu beda ya, tentu beda kalau kita jadi distributor dengan ketika kita beli per pieces gitu ya teman-teman. Silakan yang mau. Mohon maaf, saya nggak bisa nomornya nyepil akan. di sini teman-teman. Ke WA aja, di WA ke saya aja. Nggak bisa Di nyepil. WA, betul. Silakan. Mereknya BZ. BPOM-nya sudah ada. Kemudian barcode-nya ada kan, nanti kalau sampai di tempat sahabat, tinggal barcode-nya kasih muncul semua tuh hasil labnya, namanya apa segala macam muncul semua di situ. Jadi tidak meragukan lagi, dan hasilnya juga alhamdulillah nih buktinya. Saya pakai sendiri. Ya, tangan nih. Ini tangan saya ini, kalau Anda hantam balok ini sudah tidak terasa ini. Tapi biarpun begitu kulitnya masih bersih. Usia sudah hampir 46 tahun. Tapi kulit masih bersih alhamdulillah. Itu kan? Bersih. Nah, nggak ada nampak keriput, itu nggak ada. Coba lihat. Ada nggak nampak keriput? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada itu. Nih. Nggak ada. Malah ini urat-uratnya kelihatan tuh. Padahal saya kan orang hitam, tapi urat kelihatan setelah pakai 3 pekan, hampir 3 pekan. Nih. Artinya meskipun hitam, tapi bersih tuh. Nah, biasanya kan yang kelihatan uratnya itu orang putih kan? Iya. Saya pekerja keras, saya push up. Ini mainannya batu ini, batu kali. Tapi harusnya kan kasar nih kulit nih. Tapi alhamdulillah tuh kelihatan biru uratnya. Coba kepalanya ke depan, Gerunda, kepalanya di depan, kepalanya. Nah, itu kebayang ya, kalau menghantam perut si bom-bom, aduh, keluar itu semua isinya itu perut. Nih serius sini uratnya. Kelihatan. Hampir 3 pekan makainya. Jadi laki-laki ataupun pria boleh pakai. Bisa, laki-laki pria bisa. Murah, cuman 230.000. Begitu saudara-saudara. Jadi biarpun kita laki-laki sudah berumur tapi masih mulus lah. Gitulah. Ya, nomornya 08121 474 9002. Tuh saya ketik di bawah, tolong di screenshot tuh teman-teman ya. Jangan disebutin lagi, jangan keterusan nyebutin nomor. Ya, Bang Will, kenapa Bang Will Awen? Mau syahadat sekarang? Ya, ada Bang Sugi di sini, ada Bang Suma Gurunda dengan Kian Santang. Halo semuanya, sebelum Halo. merayakan Lebaran besok ya, Iya. semoga menjadi malam yang penuh hikmat dan damai. Oke, Gurunda, aku mau bernarasi sedikit ini. Silakan. Ehonya diturunkan sedikit, Abang. Noise tapi dia Siap. ketinggian, Bang. Ya, bagaimana Ehonya Bang? habis. Boleh? Nah, tuh cantik tuh. Iya. Oke. Ya, jadi begini Bang ya, Bang Suma, aku bernarasi sedikit ya. Sebelum oten-oten pada naik, aku juga Silakan, masih Bang. oten sih, tapi oten yang sudah tersadarkan seperti itu. Iya. Ya, jadi begini Bang Suma. Jadi mengimani tanpa berakal sama dengan pepatah mengatakan, ibarat coklat rasa tai pun dianggap nikmat Bang. Oh Ya, gitu ya. itu mereka ya boleh dibilang oten-oten, apalagi yang pastor, pendeta-pendeta itu ya. Terus terang aku bilang sialis agama mereka itu. Aku juga ini Kristen ya, tapi Kristen yang sudah tidak lagi menuhankan manusia bernonot yang bernama Yesus Kristus, tapi beliau hanyalah utusan atau sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Ya. Jadi jangan mau disesatkan
ya, dengan dogma-dogma dan doktrin-doktrin agama. Ya, kita tahu sendiri ya kan, agama-agama samawi ini kan agama, boleh dikatakan agama-agama baru ya Bang Sumaya, 500 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya kan ada agama-agama lagi yang terlebih dahulu sudah hadir, yakni agama Hindu dan agama Buddha sendiri. Ya, dan kita kenal sendiri agama yang tertua itu yang 6.000 tahun sebelum Masehi, boleh dibilang agama Hindu lah ya Bang Sumaya. Nah, jadi begini Bang Suma, bagaimana mungkin konsep ketuhanan yang hadir sebagai manusia harus keluar dari lubang najis selangkangan, dan yang anehnya lagi nonot Tuhan yang bernama Yesus Bang, selama hadir di mohon maaf, dunia Bang, ini. belum ada ininya biar nggak ini ya, biar nggak jadi delik ya Bang ya. Terima Tapi kasih dia Bang. Kristen. Beliau Kristen Tapi ini. nggak apa-apa Bang, aku ini kan masih Kristen Bang, jadi aku Kristen. bisa mengutarakan statement aku ini. Biarlah mereka yang menghujat aku, nggak apa-apa, aku nggak permasalahkan. Ya, aku lanjut Bang ya, Bang Kian Santang. Ya, Beliau silakan. Kristen ini, Kang. Iya, aku masih Kristen ini Bang Suma ya. Katolik ya, Bang ya? Jadi, Katolik. iya, aku ini masih Katolik. Tapi Katolik, ya, Kalau gitu- Katolik kalau yang gitu sudah saya meninggalkan naikin, Katolik itu sendiri. Bentar Bang Will, kalau gitu saya naikin Oten satu lagi ya, monyet satu lagi nih, biar nggak ngantuk ya. Saya naikin monyet dulu nih satu nih. Silakan naik nyet. Mana monyetnya? Nah ini monyet nih. Biar agak seru sedikit. Jadi begini Bang Kian Santang. Sebelum monyet-monyet ini berstatement, biar aku selesaikan dulu narasi aku ya. Iya. Yang sempat terputar. Ya. Ya, ini tidak dipergunakan sebagai pajangan semata. Jelas konsep ketuhanan ini rancu dan amburadul. Bagaimana mungkin Tuhan yang sejatinya tidaklah maha adil, karena Tuhan hanya hadir sebagai sosok jenis kelamin laki-laki. Padahal sejatinya konsep ketuhanan itu maha adil. Jadi ini aku utarakan statement habis akalnya Tuhan itu hadir sebagai oleh manusia yang bernama itu ya. Putus-putus Bang suaranya Bang. Lain. Lanjut. Udah. Ya, bagaimana tanggapan Anda sebagai Oten ya? Kalau Yesus itu keluar dari lubang selangkangan, dan anehnya lagi nonotnya itu tidak dipergunakannya, tapi hanya sebagai pajangan. Coba pakai akal pikiran Anda ya. Apakah pantas masih disebut sebagai Tuhan makhluk seperti itu? Ya kalau bagi saya sih saya maklum, karena kan ajaran Islam ini sepaham dengan golongan Farisi di zaman Yesus. Dia bukan Islam, dia bukan Begini Islam. loh, karena Dia bukan saya Islam. paham. Hus. Dengar Dia dulu. Kristen dia. Jangan ke Islam Iya. dulu. Jangan Lawan seberang-seberang dulu. dulu, Bang. Dengar dulu. Karena Aku ini Kristen ini, kita sama-sama Oten ini. Tapi yang membedakan aku dengan Abang, sebentar Bang, aku ini adalah Oten yang sudah tersadarkan Bang. Sedangkan Anda masih menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan, yang keluar dari lubang selangkangan dan bernonot. Seperti itu Bang. Silakan. Oke, sudah. Jadi kamu Ya, sebagai lanjutlah. orang Kristen sudah masuk dalam pemahaman Gurunda, orang-orang izin saya Yahudi balas di zaman WA Yesus. yang pesan sekitar dulu ya. Tapi di sini saya masih di Orang-orang atas. sesat di zaman Yesus menolak sebagai anak Allah, dalam pengertian menyamakan dirinya seperti Allah. Jadi pemahaman kamu seperti Farisi sesat di zaman Yesus, dan pemahaman Farisi sesat ini diikuti oleh Islam. Jadi Islam ini golongan Farisi zaman sekarang. Gitu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mengutus nabi yang sepaham dengan golongan Farisi? Saya Masuk tanggapi. akal tidak?
Saya tanggapi karena kamu nuduh Islam sama dengan Silakan. Farisi. Matius 12 nomor 38, orang Farisi minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang Farisi selain anak manusia bangkit pada hari ketiga. Kok jadinya saya yang kau tuduh sama orang Farisi? Angkatan jahat ini adalah orang Farisi minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab anak manusia bangkit pada hari ketiga. Nggak Inilah nyambung. tanda untuk angkatan jahat. Nggak nyambung, Gurunda. Saya Anda tanggapi, mengat- Gurunda. Sabar dulu. Saya tanya Oke, sama Anda. lanjut. Yang menerima kebangkitan pada hari ketiga orang Farisi. Selain orang Farisi yang percaya kebangkitan hari ketiga siapa? Islam atau Kristen? Udah. Islam atau Kristen? Iya, udah. Islam Saya- atau saya Kristen? jawab. Jawab. Saya jawab. Islam Kamu atau Kristen? dengar. Islam Kamu atau dengar. Kristen? Kamu dengar. Yang Kamu dengar dulu. yang menerima Oke. tanda kebangkitan pada hari ketiga Islam atau Gantian Kristen? dulu. Oke, Jawab. gantian. Kita bicara. Jawab. Oke, diam dulu. Kita sama baca. Iya, jawab. Silakan. Ya. Yang saya tanya itu tidak sesuai dengan narasi Anda. Narasi saya mengatakan, kenapa ajaran Islam Anda ini sepaham dengan golongan Farisi? Orang Golongan Farisi percaya. menolak Orang Farisi, Yesus sebagai anak Allah. orang Itu narasi Farisi, saya. orang Narasi Farisi, saya dengan narasi kamu nggak nyambung di sini. orang Narasi saya Farisi mengatakan, itu, kenapa dengar. Islam ini sepaham dengan golongan Farisi di zaman Yesus? Karena Ya. pemahaman mereka menolak Mesias sebagai anak Allah. Islam Oke. juga mengikuti jejaknya. Oke, Jadi baik. narasi saya bagaimana mungkin Muhammad Silakan. ini dikatakan Nabi kalau pemahamannya sepaham dengan Yahudi sesat di zaman Yesus. Oke, baik. Narasi saya ini seperti ini. Narasi kamu beda, nggak nyambung di sini, bro. Oke, jangan bicara sendiri ya. Jangan mentang-mentang Anda Kristen yang tidak berakal, Anda ngomong sendiri. Dengarkan Jadi saya ini dengarkan. pembuktian saya mengatakan Islam itu narasi, Islam itu adalah Farisi zaman sekarang. Pemahamannya Oke. sama. Oke, dengarkan saya. Apa? Menurut Yahudi, anak Elohim, anak Tuhan atau anak Allah itu Bukan itu yang dibahas, Gurunda. Bukan itu yang dibahas. menurut Elohim, anak Nggak nyambung. Kalau nggak tertib saya kick ya Woy ya. saya Kalau belum nggak tertib, saya bicara kick kok nih. nggak nyambung. Apa sih orang ini? Masalahnya Saya belum ngomong. Apa hubungannya dengan pemahaman orang Farisi yang menolak Yesus sebagai anak Allah? Sekarang saya ingin menjelaskan. Apa? Orang Elohim ketika mengatakan anak orang orang Apa? Yahudi Sorry, apa? Panik dia. ketika mereka beranggapan tentang anak Elohim, itu bukan berarti Elohim. Anak Elohim itu artinya hamba yang taat kepada Elohim. Kadrun, dengar dulu. Di dalam Yohanes 30, Yesus mengatakan bahwa dia ini aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Dengar dulu orang bicara. Di dalam Yohanes itu dikatakan aku dan Bapa dalam satu, sehingga pada waktu itu Yesus mau dilempari dengan batu. Kenapa Yesus mau Di dilempari dalam batu? Yohanes Mereka mengatakan, 8 nomor 29, Yesus engkau mengatakan sehingga aku engkau dan Bapa menyembahkan adalah dirimu dua. seperti Allah. Gitu loh, dengar dulu. Ketika orang-orang golongan Farisi berkata kepada Yesus, siapakah engkau sehingga engkau menyembahkan dirimu seperti Allah? Jadi orang-orang Farisi di zaman Yesus sudah menolak Yesus ini sebagai Tuhan. Dan Islam mengikuti jejaknya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mengutus Nabi yang sepaham dengan Yahudi sesat di masa Yesus? Oke, sekarang saya tanya. Hidup kekal Itu yang kita bahas, Pak. hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Kok Tuhan. melebar lagi ke hidup kekal? Aneh-aneh kau. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai
Bukan bahas tentang hidup kekal ini bro, tentang pemahaman Monyet, kalian. lu bisa tertib gak, Nyet? Bisa tertib gak? Kalau enggak, gua kick lu. Tidak, masalahnya apa yang dia bahas ini loh. Inilah Sebenarnya kalau lebar diskusi ya. sama monyet, ya udah di bawah lu, Monyet. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Justru yang sama seperti orang Farisi itu Kristen. Karena tanda-tanda orang Farisi tidak mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Orang Farisi tidak mau mengenal, tidak mau tahu kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu orang Farisi. Dan orang Farisi mau Yesus itu disalibkan, sama seperti Kristen. Orang Farisi diberi tanda sebagai angkatan jahat, kebangkitan pada hari ketiga, sama seperti Kristen. Jadi Farisi hari ini Kristen hari ini sama seperti Farisi zaman Yesus. Itu yang betul, jangan kau bolak-balik. Tapi kan Kristen memang katanya ya, tidak berakal, kata teman kita yang murtad. Jadi ya kita maklum. Ya oke Bang Suma, aku begini ya Bang ya, mau memberikan kesaksian aku dulu sedikit sebelum oten-oten lain pada Siap. naik, biar tidak disalahartikan bahwa aku ini adalah Muslim yang menyamar ya. Jadi begini, Bang Baik, Suma. baik. Oke. Silakan Bang. Jadi begini ya Bang, izin memberikan kesaksian aku selama di oten. Ya, sekarang di oten ya. Oten yang sudah tersadarkan tidak lagi merohankan anak orang yang mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, tapi beliau hanyalah utusan sama seperti nabi-nabi lainnya. Oke, aku lanjut ya. Kita sepakat dan setuju ya, lagu-lagu rohani di kekristenan itu banyak yang enak didengar ya Bang Suma ya. Kadang aku tuh ya ketika mendengarkan lagu rohani di kekristenan itu sendiri ada kerinduan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menolong umatnya dalam segala hal. Badai dan rintangan bisa ditepisnya dan berbalik menjadi berkah dan mujizat buat umatnya. Apalagi dia hadirkan sebagai sosok makhluk manusia ya. Tapi ada kerinduan juga yang sangat sampai air mata ini menetes membasahi pipiku ketika mendengarkan lagu-lagu rohani itu sendiri. Bahkan menangis terseduh-seduh dan masuk ke kamar atau mencari tempat sepi hanya buat meneteskan air mata. Hampir semua lagu rohani aku tahu loh dan menghafal liriknya. Tapi itu semua berubah 360 derajat Bang Suma ketika aku mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu sendiri memerdekakan aku bahwa Yesus ini adalah utusan atau hanyalah nabi sama seperti nabi pada umumnya. Ketika melihat VT-nya salah satu anggota API di TikTok ini ya, tidak usah aku sebutkan namanya lah ya, dan menurut data yang ada di Kolose 4 ayat 11 yang menyatakan Justus itu adalah bagian dari Yesus itu sendiri. Tapi memang nama ini sengaja disamarkan oleh Bible itu sendiri seolah-olah Justus itu adalah teman sekerja Yesus buat kerajaan Allah. Padahal Justus itu adalah anak kandung dari Yesus itu sendiri. Bahkan Yesus juga berpoligami dan mempunyai orang. Lalu di situ aku langsung bekerja tuh. Wah, ini kan Tuhan yang selama ini aku sembah ternyata bisa menikah, bahkan juga berpoligami. Sungguh ajaran ini jauh di luar dari konsep Bible itu sendiri dan doktrin gereja yang mengatakan bahwa sosok Yesus ini adalah Tuhan. Nah, mulai disitulah keimanan aku berubah 360 derajat dan tidak lagi menuhankan sosok ini sebagai Tuhan yang sejatinya. Saya kira itu dulu kesaksian aku selama menjadi oten yang tersesat ini Bang Suma, dan syukurlah saat ini aku sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran itu sudah memerdekakan aku. Demikian, silakan buat Bang api-api yang lainnya buat menanggapinya. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Jadi tinggal selangkah lagi ya saudara kita ini untuk menemukan jati dirinya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Karena kata Yesus ada perintah. Setelah Yesus itu ada perintah. Perintah untuk mengikuti
seorang penolong lain yang diminta kepada Bapa yang tertulis dalam Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, sekarang sudah ada di persimpangan. Nanti saudara saya insya Allah akan menemukan seorang penolong lain yang dimaksud di sini itu yang mana seorang itu. Itu. Waalaikumsalam. Ya Kak. Oh iya. Senin? Dari Senin? Oh. Tukang mau gajian guys. Iya Kak, habis ini 5 menit. Dihitungkan aja dulu Kak. Hitungkan nanti sampaikan saya. Oke, terima kasih. Seperti itu. Jadi Yesus minta akan datangnya seorang penolong lain yang akan memuliakan dirinya dan tidak berkata-kata, sama seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Ketika roh kebenaran, seorang penolong lain ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Apa yang diucapkannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus dirinya. Nah, ini yang saudara harus cari, harus belajar terus. Cari siapa seorang penolong ini. Juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu telah dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi, siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nah, cari nabi itu. Siapa nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menggaungkan hukum-hukum agar hukum jahiliyah itu dibakar habis sampai hari kiamat. Kalau hukum ini Anda sudah temukan, maka insya Allah Anda akan menemukan jalan yang benar. Saya kira begitu Saudara Will. Kita izinkan kepada saudara yang Kristen yang lain untuk bisa naik ke sini ya. Saudara ya, thank you, tetaplah belajar. Anda sudah berada pada jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi pengesahannya. Silakan. Siap Paman. Baik Paman. Ahi, monitor, Ahi Sugi, Ahi, bentar ya teman-teman. Akang. Iya Guru. Suara saya Kedengaran. Ya, kontak saya gaji HP-nya tukang ya. dulu ya. Untuk Aceh Saya belum ada distributor ya Gurunda ya? Belum. Oh belum, baik. Tunggu ya teman-teman. Kang, ambil alih dulu Ya. bentar ya Kang. Siap Gurunda. Nomor HP-nya ya yang ini ya, saya di ini. Oh bisa.